Assalamualaikum, hai, Wilujeng Sumping semuanya di channel YouTube aku, Nenkori, Nenden Komalasari. Di resep sebelumnya, aku pernah membuat donat dengan teknik autolisis. Di video tersebut, aku sudah jelasin apa itu autolisis, jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Linknya aku sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Atau kalian bisa klik e-card yang muncul di sebelah atas. Nah, kali ini juga aku mau menggunakan teknik autolisis tapi pada adonan roti yang berbahan labu kuning. Jadi, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana prosesnya, yuk kita belajar bersama membuat rotinya. Simak videonya hingga selesai ya. Pertama, aku mau kukus dulu labu kuning yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Kukus kurang lebih 10 menit atau sampai labunya empuk. Kemudian kita lumatkan labu kuningnya hingga halus. Ini supaya lebih halus lagi, aku mau saring dulu labunya. Silahkan kalau teman-teman mau menghaluskan labunya dengan cara yang lain ya. Ini ditekan-tekan atau dipenyetkan saja dengan sendok seperti ini. Sisihkan. Nah, jika sudah selesai menghaluskan, kita timbang labu kuningnya. Beratnya sekitar 80 gram. Kemudian aku mau buat dulu selai labu kuningnya. Kita siapkan teflon atau wajan anti lengket. Masukkan 70 gram labu kuning yang sudah dihaluskan. Masak dengan menggunakan api kecil. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk dan masak sebentar. Setelah adonan selainya kering, angkat dan dinginkan. Selanjutnya, aku mau buat dulu adonan bahan cair. Siapkan 70 ml susu cair, campurkan dengan 40 gram gula pasir, dan 1 butir kuning telur. Aduk-aduk hingga gula pasir larut. Sisihkan. Selanjutnya, campur bahan-bahan kering di wadah lain seperti tepung terigu protein tinggi, garam, susu bubuk, lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan adonan cair, dituang, lalu aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan 80 gram labu kuning yang sudah dihaluskan. Selanjutnya aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini mau aku aduk dengan tangan saja ya, biar lebih mudah. Ini tidak perlu diuleni hingga tercampur rata saja adonannya. Selanjutnya kita tutup rapat adonan dengan plastik wrap atau kain bersih. Kita autolisis sekitar 3 jam atau bisa lebih cepat atau lebih lama, itu tergantung cuaca di sekitarnya masing-masing.
Nah, ini adonan yang sudah diautolisis sekitar 2 jam. Kalau teman-teman lihat, itu ada membran tipis yang lentur, itu adalah glutennya. Nah, ini sudah terbentuk ya. Tapi ini kurang halus dan elastis, jadi mau aku autolisis lagi. Kita tutup rapat lagi adonannya. Ini adonan yang sudah diautolisis sekitar 4 jam. Ini adonannya lebih lentur, halus, dan ini lebih kuat ya adonannya. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Tapi sebelumnya mau aku larutkan dulu raginya dengan 1 sendok air teh saja. Ini aduk-aduk hingga raginya membentuk pasta seperti ini. Lalu kita masukkan ke adonan raginya. Lalu kita tambahkan 30 gram margarin. Kemudian kita uleni sekitar kurang lebih 8 menit. Ini aku uleni manual saja dengan tangan. Silahkan kalau teman-teman mau menguleninya menggunakan mixer. Nah, aku rasa ini sudah cukup. Adonannya sudah kalis elastis. Selanjutnya kita fermentasi dulu adonannya. Aku pakai wadah bekas ini saja, bekas tadi membuat adonan. Aku olesi dulu dengan margarin wadahnya supaya tidak lengket. Lalu adonannya kita bulatkan dulu. Lalu aku oleskan juga margarin di atas permukaan adonannya supaya tidak kering. Kemudian kita tutup rapat adonannya. Kita fermentasi sekitar 30 hingga 60 menit atau tergantung suhu di sekitarnya masing-masing ya. Nah, ini adonan yang sudah difermentasi sekitar 45 menit. Karena di sini cuacanya itu mendung. Jadi cuacanya lembab ya, makanya proses fermentasinya lama. Oke, kita kempeskan dulu adonannya. Lalu kita uleni sebentar. Selanjutnya kita bagi adonannya. Berat masing-masing adonannya sekitar 40 gram atau silahkan sesuai selera. Setelah itu kita rounding masing-masing potongan adonannya. Lakukan hingga selesai ya. Selanjutnya siapkan benang. Ini aku pakai benang rajut. Kalian boleh pakai jenis benang yang lainnya. Dan ini panjang benangnya sekitar 70 cm. Sebelumnya sudah aku cuci bersih, lalu benangnya dikeringkan. Oke, benangnya aku kasih taburan tepung terigu. Ini kita sisihkan dulu benangnya. Nah, untuk isiannya, aku pakai ini selai coklat homemade. Linknya bisa dicek di kolom deskripsi ya. Dan juga ini selai labu kuning yang tadi sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita beri isian adonannya. Ambil 1 bulatan adonan, pipihkan pinggirannya saja. Lalu ini yang pertama mau aku kasih selai labu kuning dulu. Kemudian rekatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini.
Lalu boleh kita rapihkan bulatannya. Pelan-pelan saja ya. Setelah itu boleh kita ikat adonannya dengan benang. Ini adonan yang tadi sudah diberi isian ya. Ikat seperti ini, perhatikan. Lalu kita balikan adonannya. Ikat lagi. Lalu balikan sekali lagi adonannya. Dan diikat lagi. Jika sudah, kemudian di atasnya aku mau kasih biji cengkeh. Lakukan untuk sisa adonan lain hingga selesai. Nah, untuk yang isi selai coklat, untuk membedakannya aku kasih kismis di atasnya ya. Selanjutnya aku langsung tata di loyang yang sudah diolesi margarin. Kemudian kita istirahatkan dulu adonannya sekitar 20 menit. Ini aku tutup dengan kain serbet. Nah, ini adonan rotinya siap dipanggang. Ini dia roti labu kuningnya sudah matang. Tadi aku panggang di oven tangkring ya. Lamanya sekitar 38 menit. Dan ini isi coklatnya ada yang bocor. Ini nggak apa-apa lah ya. Tadi aku kasih isiannya kebanyakan. Oke, selanjutnya aku mau kasih olesan margarin selagi masih panas rotinya. Siap dihidangkan. Menggunakan metode autolisis untuk membuat adonan roti, prosesnya memang membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi ini bisa menjadi alternatif lain bagi teman-teman yang malas menguleni adonan. Dan ini bisa jadi solusi bagi ibu rumah tangga seperti aku. Jadi adonan rotinya bisa ditinggal dan bisa mengerjakan pekerjaan lain. Dengan metode autolisis, ini bisa menghasilkan roti yang lembut, empuk, dan tahan lama ya. Dan ini rasanya enak banget. Silahkan teman-teman boleh menggunakan metode ini atau cara yang lainnya sesuai selera kalian ya. Di sini aku hanya ingin berbagi resep. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.